Media Vietnam, TTO 247 terkejut dengan keputusan PSSI menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Mereka pun membongkar aib sang juru taktik. Pemilihan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia untuk acara besar FIFA tersebut sebelumnya telah mendapat kritik dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Sekarang, media Vietnam juga memberikan pandangannya mengenai kebijakan PSSI tersebut. Seperti halnya dengan netizen di Indonesia, TTO 247 juga merasa heran dengan keputusan tersebut. TTO 247 mengisyaratkan terkejut PSSI tidak memilih Shin Tae-yong untuk menukangi Timnas Indonesia U17 yang akan berkancah di kompetisi level dunia. Aib Bima Sakti diacak-acak media Vietnam, heran kenapa tak pilih Shin Tae-yong latih Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 telah menuai kritik dari para pecinta sepak bola tanah air. Bahkan media Vietnam juga ikut memberikan komentar. Dalam artikelnya, Shin Tae-yong disebut lebih baik yang menjadi pelatih. Salah satu media lokal Vietnam, TTO 247, dalam sebuah artikelnya secara tak langsung merendahkan kapasitas Bima Sakti. Dalam tulisannya, TTO 247 mengungkapkan keheranannya atas keputusan PSSI untuk tidak memilih Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 yang akan berkompetisi di level dunia. Mereka menulis, alih-alih memilih Shin Tae-yong, PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 di kompetisi sepak bola remaja terbesar di planet ini. Lebih lanjut, media Vietnam tersebut membongkar aib Bima Sakti terkait kualitasnya sebagai pelatih. Mereka mengungkapkan kegagalan Bima Sakti dalam meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia U17. Piala Asia U17 merupakan ajang kualifikasi negara-negara Asia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2023. Ironisnya, Timnas Indonesia U17 saat ini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2023 karena menjadi tuan rumah, namun sebenarnya mereka tidak mampu bersaing dan gagal lolos dari kualifikasi Piala Asia U17 2023. Tim yang dibimbing oleh Bima Sakti hanya mampu finish sebagai runner-up grup B pada ajang kualifikasi tersebut. Timnas Indonesia U17 kemudian mengalami kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Malaysia dalam pertandingan terakhir, yang pada akhirnya menjadi juara grup B. TTO 247 menulis, pelatih Bima Sakti adalah orang yang tidak bisa membawa Timnas Indonesia U17 meraih tiket ke putaran final Piala Asia U17 2023 di akhir tahun 2022. Meskipun demikian, mereka menyoroti bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia masih mempercayai Bima Sakti sebagai ahli strategi domestik untuk acara sekelas Piala Dunia U17 2023 yang diselenggarakan di tanah air. Sementara itu, undian Piala Dunia U17 akan dilangsungkan pada bulan Agustus mendatang. Saat itu akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U17 dalam kejuaraan tersebut. Dengan penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023, keputusan tersebut telah menuai kritik dari para penggemar sepak bola di Indonesia dan bahkan media Vietnam juga ikut memberikan komentarnya. Meskipun ada yang meragukan kapasitas Bima Sakti, PSSI tetap percaya bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam kompetisi tingkat dunia ini. Keputusan tersebut sekarang menjadi sorotan publik, dan semoga Timnas Indonesia U17 dapat menunjukkan kinerja yang baik di Piala Dunia mendatang. Shine mencatatkan penampilan perdananya bersama skuad Garuda pada laga FIFA Matchday melawan Argentina, Senin, 19 Juni 2023. Pada laga ini, dia tampil sejak menit awal sebelum digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Sebelumnya, pemain yang memperkuat klub Norwegia, Viking FK, jadi nama terakhir yang merapat ke TC skuad Garuda. Waktu yang mepet diperkirakan jadi pertimbangan Shin Tae-yong untuk menyimpan Shine pada pertandingan FIFA Matchday lain melawan Palestina. Dia baru tiba tanggal 11 Juni, sementara itu hanya ada 3 hari persiapan untuk mengembalikan kondisi fisiknya setelah penerbangan jauh dari Norwegia. Merasakan debut di Timnas Indonesia, Shine Patinama tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya.
Apalagi, proses yang dia lalui untuk berseragam skuad Garuda cukup panjang. Dia sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi jelang laga FIFA Matchday melawan Burundi pada bulan Maret lalu. Namun, proses pemindahan federasi saat itu masih berjalan dan dia belum bisa merasakan debut. Tampil dalam laga melawan Argentina, Shane mengaku bahagia. Salah satu momen yang paling membekas adalah saat dia menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan tersebut. Saya memulai dari awal pertandingan, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, sangat istimewa. Perasaan yang Anda rasakan saat berada di lapangan sungguh tak terlukiskan, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari laman Foet Balzone. Debut pemain berusia 24 tahun di malam tersebut semakin sempurna. Pasalnya, dia bermain di salah satu stadion terbesar di Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga tersebut ada 60.000 tiket yang dijual untuk pertandingan melawan Argentina. Bek Timnas Indonesia, Shane Patinama, berbagi pengalamannya tak terlupakannya saat berada di Indonesia. Shane jadi salah satu pemain yang dipanggil untuk menjalani laga FIFA Matchday bulan Juni. Dia juga mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda saat pertandingan melawan Argentina, Senin, 19 Juni 2023. Menariknya, meski baru merasakan debut, dia mengaku proses adaptasi di timnas sangat terbantu dengan adanya Stefano Lillipali dan Mark Klok. Shane Patinama mengaku bahwa Lillipali dan Klok adalah rekannya yang paling dekat. Dia menjelaskan bahwa kedua sosok tersebut jadi pemain yang paling banyak membantu di timnas. Selain itu, mereka sama-sama bisa berbahasa Belanda yang membuat komunikasi berjalan lancar. Stefano juga teman sekamar saya. Mereka merawat saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis bagaimana cara kerjanya dan membantu saya dengan semua hal kecil. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka untuk sementara waktu, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari laman Foet Balzone. Pemain berusia 24 tahun ini menjelaskan bahwa dia merasa seperti di rumah saat menjalani TC bersama skuad Garuda. Pasalnya, mereka diberikan makan berupa nasi untuk sarapan dan makan siang. Hal tersebut jadi pengalaman unik karena di Eropa dia terbiasa sarapan dengan roti. Namun, dia mengakui bahwa masakan Indonesia menang enak. Seminggu saya berada di Indonesia benar-benar terasa seperti pulang ke rumah. Saat sarapan dan makan siang, nasi sudah tersedia untuk saya. Makanan Indonesia, tentu saja, sangat lezat, meskipun butuh waktu untuk membiasakan diri. Anda tentu saja terbiasa makan roti untuk sarapan, tambahnya. Shane menambahkan bahwa beradaptasi dengan suhu di Indonesia cukup menantang. Apalagi, mereka menjalani TC di Surabaya dan Jakarta dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Hal tersebut cukup membutuhkan waktu saat dia bergabung dengan skuad Garuda. Di Jakarta sangat panas, tapi juga lembab karena kelembapannya tinggi. Anda hanya perlu melakukan sprint sekali dan Anda akan berkeringat. Perlu waktu untuk membiasakan diri bermain di iklim seperti itu, pungkasnya.